Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Banyak. Siapa yang nggak masuk? Terus? Sama siapa? Itu kenapa nggak masuk? Sakit. Oke. Ya, jadi karena kan proyektornya nggak bisa ya, jadi kita medianya pakai dari laptop. Oke, ini bisa dilihat ya? Nggak bisa? Nggak kelihatan ya? Ya, jadi pembelajaran kita kali ini adalah tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman, anak-anak pernah nggak berpikir kayak punya teman, tapi bukan hanya teman curhat saja. Jadi teman itu tempat untuk pulang, tempat untuk kita menuntut untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian teman itu untuk kita menuju jalan kebaikan. Ada yang pernah berpikir bagaimana rasanya kira-kira? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya pastinya menyenangkan ya, punya teman selain teman curhat, tapi juga teman untuk berjuang dalam kebaikan. Nah, di dalam pertemanan tersebut itu dinamakan dengan pernikahan, itu kalau dalam Islam. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena dalam pernikahan itu bukan hanya soal ikatan saja, bukan hanya ijab kabul selesai kemudian menikah itu bla 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 selesai. Nah, nggak hanya begitu. Jadi pernikahan ini itu adalah selain ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, itu juga ada yang namanya tanggung jawab di dalamnya. Nah, jadi yang mempelai laki-laki itu mempunyai tanggung jawab kepada mempelai perempuan dan sebaliknya. Oke, baik. Selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan dalil peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama menjelaskan dalil nakli tentang pernikahan dalam Islam. Yang kedua mengidentifikasi ketentuan dan syarat pernikahan dalam Islam. Yang ketiga menyimpulkan keutamaan dan hikmah pernikahan dalam Islam. Yang keempat mempraktikkan sikap tanggung jawab sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, apa itu nikah? Ada yang tahu apa itu nikah? Tidak ada yang tahu? Tidak. Oke, baik, Bapak jelaskan ya. Jadi pernikahan adalah fitrah manusia dan termasuk bagian daripada dalam Islam. Secara bahasa nikah berarti berkumpul atau bersatu. Nah, jadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, nikah itu bukan hanya sebuah ikatan saja, tapi juga sebuah bentuk ibadah kepada Allah. Nah, kemudian sedangkan secara istilah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun kehidupan bersama yang diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga, pernikahan bukanlah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi juga untuk menciptakan ketenangan, kebahagiaan dan kasih sayang. Nah, jadi nikah itu kan biasanya ada yang kalau ada yang nikah kan biasanya ada yang diucapkan ya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ya, jadi itu pernikahan yaitu semoga kalau mendapatkan ketenangan, mendapatkan damaian dan tentraman. Nah, ini ada hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apa ini? Tentang pernikahan ya di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bisa dibuka apinya masing-masing. Ya, kita baca bersama-sama ya. Buka dulu.
Kedua, Ar-Rum ayat 21. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Oke, Mbak Dewi minta tolong dibacakan artinya. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan itu masing-masing sendiri akan mengajarkan tanda-tandanya. Dia menjadikan di antaranya kata dan kata yang sesungguhnya kata yang demikian mirip dengan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah di dalamnya. Oke, baik. Nah, sekarang lanjut ke hukum menikah. Hukum menikah itu nggak hanya satu aja, wajib. Nah, enggak. Jadi hukumnya nikah itu ada banyak, bervariasi. Ada wajib, kemudian ada sunnah, ada makruh, ada kemudian haram. Nah, masing-masing ini punya ketentuan sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya wajib, nah nikah hukumnya wajib itu apabila ada seseorang yang sudah mampu untuk menikah. Nah, tetapi dia tidak mampu untuk menahan nafsunya. Nah, sehingga dia diwajibkan untuk menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah, takutnya nanti dia melakukan hal yang lain, tidak senonoh. Nah, kemudian yang sunnah. Nah, kalau yang sunnah ini itu apabila ada seseorang yang kalau secara materi itu ya dibilang tidak mampu, tapi dia itu mampu untuk menahan nafsunya. Nah, jadi itu masuk ke sunnah. Nah, kemudian yang makruh itu apabila seseorang ingin menikah tapi tidak punya motivasi apapun. Nah, jadi dia menikah ya hanya ingin menikah saja, bukan apa-apa. Nah, kemudian mubah. Mubah ini menikah karena dia itu tidak mencukupi terkait dengan nafkah lahir batinnya. Nah, sedangkan yang haram itu apabila ada seseorang yang mau menikah tetapi dia itu tidak haram itu apabila ada seseorang yang mau menikah tetapi dia itu dalam pernikahan itu mempunyai niat yang buruk. Misalnya ingin mencelakakan seseorang atau menginginkan sebuah perusahaan bangkrut yang dipunya oleh mempelai wanita. Nah, itu diharamkan. Nah, kemudian ketentuan yang nikah itu ada 5. Yang pertama ada calon imam, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada calon wali nikah, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab kabul. Nah, kemudian syaratnya itu calon mempelai bukan mahram. Nah, jadi calon nikah itu nggak boleh yang satu mahram, harus berbeda. Kenapa? Karena itu dilarang. Ya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua beragama Islam. Nah, kan kamu mungkin beragama Kristen karena agama Kristen kan tentunya mempunyai ketentuannya sendiri. Nah, agama Islam juga punya ketentuan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga dilakukan dengan kerelaan. Nah, jadi kalau nikah tidak boleh dipaksa, harus dengan suka rela. Nah, kalau dijodohkan itu kalau mungkin menurut sampean baik, ya nggak apa-apa diterima. Ya, terima kasih. Lah kan banyak ya kasus-kasus yang dijodohkan, ya. Nah, itu bagaimana? Ya udah, yang pertama kita bilang ke orang tuanya dulu. Kalau sampean emang benar-benar nggak mau, sampean bilang yang jelasin bahwasanya nikah itu bukan hanya saat ini saja, tapi nikah itu sampai seumur hidup.
nggak mungkin selainnya cuma saat ini aja, kemudian seterusnya sengsara. Nah, jadi kamu jelaskan dulu. Nah, kemudian kalau orang tua yang tetap kekeh dan nggak boleh kabur ya, kita apa? Kita ya itu harus dulu. Kalau memang itu yang terbaik buat kita atau yang mendatangkan kebaikan buat kita, orang tua kita, ya kalau apa kita terima. Kalau misalnya buruk, ya kalau saya ditolak saja. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adanya mahar atau mas kawin. Nah, kalau nggak ada mahar atau mas kawin gimana? Nikahnya tetap sah atau enggak? Nggak sah, masa? Ini berikutnya ada mahar kan enggak? Nggak ada ya. Berarti tetap sah. Nah, tapi dalam Islam mahar itu tetap diwajibkan meskipun nggak masuk ke dalam rukun nikah. Ya. Kemudian apa ini? Ijab kabul. Nah, ini merupakan inti dari akad nikah yang dijelaskan secara jelas. Nah, jadi untuk ijab kabul itu surat terima yang harus dilakukan. Nah, ini hikmahnya menikah. Nah, yang pertama menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang agama seperti pergaulan bebas dan zina. Nah, ini kan masuk ke ketentuan yang wajib ketika tadi ya. Karena kalau kita nggak menikah, ditakutkan kita nanti melakukan hal yang tidak senonoh atau melakukan zina. Sehingga hikmahnya termasuk ini menjaga kehormatan diri dari hal yang dilarang. Kemudian yang kedua, pernikahan juga mengajak tanggung jawab, alasan emosional dan pengendalian diri. Nah, terakhir 9. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang suci dari bernilai tinggi. Melalui pernikahan manusia dapat menjaga kehormatan diri dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, serta menghasilkan keturunan yang soleh. Islam menekankan bahwa pernikahan itu harus dilandasi niat ibadah. Nah, jadi nikah itu nggak boleh nikah saja, tapi harus diniatkan ibadah kepada Allah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan praktek ya. Praktek. Ya, langsung dijawab boleh aja, nggak perlu boleh. Ya kalau kan ini cuma praktek. Ya kalian itu ya nggak ngambang gitu. Oke, ini kan belum dipilih ya sebagai pemerannya. Mau dipilihnya gimana? Terserah. Oke. Jadi nanti ada berapa? Rukun nikah ada berapa? 5. Yang pertama. Ya. 2, 3, apa? Saksinya ada berapa? 2. Terus. Nikah. Sudah ya, berarti ada berapa? 5. Oke. Di sini ada ini ya. Apa ini namanya? Iya. Nanti kalian pilih perannya di situ. Nah, lihat dari satu ini. Oke, mulai dari sampai dulu aja. 3, ayo pilih masuk. Ya, yang putih ya. Jangan buka dulu. Balik. 4. Oke, ambil buat lagi. Ambil satu. Oh, banyak. Ambil satu. Emang banyak. Asasi. Ayo lagi. Selanjutnya lagi. Diam dulu sampean. 1. Oke. 5. Diurut kembali berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1. Jangan dibuka dulu ya. Ini tinggal satu ini. Oke, terima kasih. Silakan bisa dibuka. Oke, sudah tahu semua perannya ya? Sudah tahu? Oke, sekarang yang wali nikah di sini. Tarik kursinya, kursinya di bawah satu, masing-masing bawa kursi.
wali nikah di sini, kemudian mempelai laki-laki dan perempuan di sini, saksinya di sini, yang pembunuhnya di sini. Pas kan ya? 6, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, yang penghulu enggak usah, yang penghulu enggak usah. Wali nikah bawa kursi, saksinya di sini. Terus saya taruh depan saja, taruh depannya masing-masing nanti. Soalnya saksi itu tidak boleh perempuan, jadi saksi itu harus dari laki-laki. Paham ya? Nah ini langsung itu ya. Ada yang saya mau jelasin dulu, yang wali nikah ini dari siapa? Perempuan lah. Ya, wali nikah itu dari perempuan. Karena wali nikah itu wali yang menikahkan. Nah, kenapa kok ada penghulu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Apa? Itu wali nikah itu menyerang. Ya, betul. Nah sebenarnya penghulu itu kan dalam Indonesia itu sebenarnya hanya mencatat pernikahan saja. Jadi penghulu datang itu mencatat pernikahan. Oh ini pernikahannya ini sama ini, tanggal ini, bla bla. Nah tapi karena wali nikah mungkin ada apa? Ya grogi atau apapun itu sehingga menyerahkannya kepada penghulu atau disebut wali. Wali akhir. Gitu ya. Nah kemudian saksi itu juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Nggak boleh salah-salah. Saksi itu harus dari mana? Laki-laki apa perempuan? Saksi itu boleh dari dua-duanya. Boleh dari mempelai laki-laki, boleh dari mempelai perempuan. Nah, syaratnya harus beragama Islam, harus balik. Jadi nggak boleh anak kecil, anak TK disuruh jadi itu nggak boleh. Harus sudah balik. Oke langsung mulai aja. Itu sudah ada teksnya ya. Oh, sebentar. Nih, tuh akhirnya. Dan dilihat. Nah ini langsung praktek akadnya saja ya. Ya, cepat. Nah tadi mahar itu harus ada apa enggak? Enggak harus. Tapi habis Wajib. Berarti ada apa enggak? Syarat. Ya, syarat. Karena mahar itu wajib tetapi nggak masuk ke rukun. Oke, bisa langsung dimulai. Saya lihat dari sini ya. Langsung aja dimulai dibaca dari apa? Pakai apa coba apa itu dibaca? Tangannya. Iya. Ayo. Ya langsung baca dari atas. Mau dibantu dulu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa nasarahu wa la amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. وزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا فلان ابن فلان زوجتك وأنكحتك
ibnati. Ya itu bimahri lalaba halal. Bagaimana Pak sih? Alhamdulillah. Nah, langsung berdoa ya. Jadi setelah nikah selesai itu langsung berdoa. Yang mendoakan ini menikah yang membelah. Dan sakinah mawaddah dan oke, saya balik ke tempat duduk. Baik, semuanya sudah paham ya, berarti transaksi kayak itu seperti itu tentang syarat-syaratnya, syarat-syarat saksinya, kemudian mahar itu betul atau tidak, kemudian wali nikah itu dari siapa, kemudian penghulu itu bentuknya apa, sudah semua ya. Nah, insya Allah, oke. Sebelum saya tutup, ada yang ingin membantu merefleksikan pembelajaran kali ini? Mbak Dewi, oke Mbak Dewi, silakan. Saya beli dulu aja, Pak. Terus ada yang mau menambahi? Ayo Mbak Cinta tambahi. Refleksi. Ya terus. Calon laki-laki, calon istri, dan wajib-wajib mahar tapi tidak termasuk dalam rukun. Ya betul. Oke baik. Betul. Kalau mahar itu wajib atau tidak termasuk dalam. Oke baik. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Untuk tugas buat minggu depan kalian membuat video atau merekam tentang ya pernikahan ketika kan sekarang bulannya nikah ya. Jadi kalian cari diri dekat rumah kalian, kalian merekam kemudian distorkan buat minggu depan. Jadi kalau ada yang kita Iya. Pasti ada. Oke ya, baik untuk pembelajaran kali ini saya akhiri. Jadi nikah itu hukumnya ada banyak ya, ada 5. Saya sudah jelaskan tadi. Oke baik, saya akhiri. Terima kasih. Bila Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.